Perkenalkan, nama saya Dina I.I. Sutiono, CPNS Kementerian ATR BPN, Angkatan 5, Kelompok 1. Dengan ini, saya akan mempresentasikan mengenai Learning Journal dengan substansi materi, akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Dan akuntabilitas dapat diartikan juga sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek akuntabilitas ada 5, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. 3 fungsi utama akuntabilitas, yaitu peran demokratis, menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu, bagaimana PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PNS yang akuntabel berkaitan dengan 4 perilaku ini, yaitu yang pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang kedua, menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang ketiga, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Dan yang keempat, mengambil keputusan yang akuntabel. Nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Kemudian unsur-unsur yang mempengaruhi semangat kebangsaan yaitu perasaan nasional, watak nasional, batas nasional, bahasa nasional, peralatan nasional, dan agama. Faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Faktor intern atau faktor dari dalam yaitu timbulnya kembali golongan pertengahan kaum terpelajar. Adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan, pengaruh golongan peranakan, dan adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Kemudian faktor ekstern atau faktor dari luar, yaitu faham-faham modern dari Eropa, seperti liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme, gerakan pan-islamisme, pergerakan bangsa terjajah di Asia, dan kemenangan Rusia atas Jepang. Fase-fase nasionalisme yaitu pada 20 Mei 1908 didirikanlah organisasi Budi Utomo oleh para mahasiswa kedokteran Slovia. Selanjutnya, pada 25 Oktober 1908 didirikanlah Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakanlah Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Pada 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Komakichi Harada, yaitu pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Dan kemudian pada 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. Ada 5 prinsip nasionalisme, yaitu kesatuan atau unity, kebebasan atau liberty atau freedom atau independence, kesamaan atau equality, kepribadian dan identitas, personality dan identity, prestasi atau achievement. Sikap nasionalisme sebagai ASN
berdasarkan Pancasila. Yang pertama, berperilaku yang jujur, bertanggung jawab, amanah, transparan, dan percaya diri. Yang kedua, berlaku adil, saling menghormati, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, cinta tanah air dengan menggunakan produk lokal, menerapkan protokol kesehatan, dan mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, melakukan musyawarah, tidak mau menang sendiri dan menghargai pendapat. Dan yang kelima, tidak mementingkan diri sendiri dan ikut serta dalam gotong royong. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik yang tercantum dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 yaitu 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan UUD 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kode etik yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sedangkan kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kode etik ASN yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap sopan, hormat, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Jangan lupa dengan prinsip the right man on the right job, menempatkan orang yang tepat sesuai dengan posisinya.